Teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Imam Mayasari dalam mata kuliah Hukum Usaha. Kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan perseroan terbatas. Nah, teman-teman semua, di dalam perseroan terbatas terdapat tindakan korporasi, antara lain di sini adalah penggabungan atau dikenal dengan merger, peleburan atau kita kenal dengan konsolidasi, pengambil alian atau kita kenal dengan akuisisi, dan pemisahan. Apa itu penggabungan? Penggabungan di sini adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu PT atau lebih untuk menggabungkan diri dengan PT lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari PT yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada PT yang menerima penggabungan. Dan selanjutnya, status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Sementara, peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua PT atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu PT baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari PT yang meleburkan diri, dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Pengambil alihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham PT yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT tersebut. Sementara, pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva PT beralih karena hukum kepada dua PT atau lebih, atau sebagian aktiva dan pasiva PT beralih karena hukum kepada satu PT atau lebih. Selain itu, ada kegiatan yang namanya adalah pembubaran dan likuidasi PT. Tentu teman-teman semua tidak asing dengan pembubaran dan likuidasi PT. Pembubaran bisa terjadi karena berdasarkan keputusan RUPS, karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir, berdasarkan penetapan pengadilan, dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit PT tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Karena harta pailit PT yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau karena dicabutnya izin usaha PT, sehingga mengakibatkan PT melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi pembubaran PT, wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator. Dan PT tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan PT dalam rangka likuidasi. Teman-teman semua, di dalam menjalankan organisasi perseroan terbatas, harus dilaksanakan dengan prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Apa saja? Keterbukaan atau transparansi, akuntabilitas atau accountability, pertanggungjawaban atau responsibility, kemandirian atau independensi, kesetaraan dan kewajaran atau fairness. Sementara prinsip fiduciary duties, yaitu tugas dan tanggung jawab melakukan pengurusan sehari-hari PT untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT tersebut, dalam sistem common law dikenal dengan prinsip fiduciary duties. Fiduciary duties bagi direksi dalam menjalankan kepengurusan perseroan secara itikat baik dan penuh tanggung jawab dengan konsekuensi pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perseroan apabila lalai. Fiduciary duties
bagi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan perseroan secara beritikat baik dengan konsekuensi pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perseroan apabila lalai. Prinsip selanjutnya adalah ultra vires. Ultra vires berasal dari bahasa Latin yang berarti melebihi kekuasaan atau kewenangan yang diizinkan oleh hukum. Menurut doktrin ini, direksi yang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga yang tidak di dalam kerangka maksud dan tujuan PT, maka kontrak tersebut menjadi tidak sah atau batal demi hukum atau void. Lebih jauh, bahkan apabila ternyata kontrak yang ditandatangani itu merugikan PT, maka PT dapat saja menuntut direksi tersebut dengan dasar bahwa direksi melakukan kelalaian atau kesalahan dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenang, sehingga konsekuensinya kontrak itu menjadi tanggung jawab pribadinya. Hal ini diatur di dalam pasal 97 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Contoh, dalam hal anggaran dasar menentukan maksud dan tujuan PT adalah bergerak dalam bidang properti atau perumahan, tetapi realitasnya ternyata direksi melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekspor barang elektronik yang tidak termasuk dalam maksud dan tujuan PT, maka tindakan direksi itu termasuk di dalam kategori ultra vires. Terakhir, teman-teman, yang tidak kalah menarik adalah piercing the corporate veil. Prinsip piercing the corporate veil ini berkaitan dengan prinsip tanggung jawab terbatas yang dianut oleh PT. Dalam suatu PT, tanggung jawab dari pemegang saham, direksi, dan komisaris atas perbuatan PT dibatasi. Prinsip piercing the corporate veil ini diadopsi dalam Undang-Undang PT, yaitu dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang PT, yang mengatur mengenai pengecualian tanggung jawab terbatas pada pemegang saham dalam PT. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ini tidak berlaku apabila persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikat buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan, atau pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT yang mengakibatkan kekayaan PT menjadi tidak cukup untuk melunasi utang PT. Selain itu, di dalam Undang-Undang PT kita bisa melihat di dalam pasal 104 yang menyebutkan bahwa pengecualian tanggung jawab terbatas Dewan Direksi dalam hal kepailitan yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi. Kemudian ada di dalam pasal 115 Undang-Undang PT tentang pengecualian tanggung jawab terbatas Dewan Komisaris dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pengurusan perseroan. Terima kasih.